Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kita akan lanjut lagi soal Simbang UI 2021 Kemampuan Dasar Part 2. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke soalnya ya. Soal nomor 6, nilai dari persamaan sin theta, kemudian dikali tan theta tambah kotangen theta, kemudian ditambah cos theta dibagi 1 dikurang sin kuadrat theta adalah, oke. Nah, kita mulai dari sini aja teman-teman. Saya mulai dari sini, sin theta. Kemudian tan theta di sini saya ubah menjadi sin dibagi cos ya. Sin theta saya bagi dengan cos theta. Tambah, kemudian di sini kotangan berarti saya bagi antara cos theta, kemudian saya bagi dengan sin theta. Sampai di sini. Kemudian di sini kita tambahkan dengan cos theta. Nah, di sini ada bagian 1 dikurang sin kuadrat theta, teman-teman. Teman-teman masih ingat ya, rumus identitas trigonometri, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta kan sama dengan 1 ya. Jadi saya bisa ambil di sini cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta, teman-teman. Artinya bagian sini saya bisa ganti dengan ini, teman-teman. Jadi di sini saya punya cos kuadrat theta, teman-teman. Oke, paham ya? Kemudian saya kalikan bagian sini. Sin theta saya kali ke dalam, maka kita punya sin kuadrat theta dibagi cos theta. Kemudian bagian sini saya kalikan ke bagian sini, maka sisanya adalah cos theta aja, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coret 1 cos theta-nya di sini. Kita coret. Kemudian ini kita coret 1 ya. Maka kita punya 1 dibagi cos theta. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat penyebutnya cos theta, di sini juga cos theta. Hanya bagian tengah yang penyebutnya bukan cos theta. Jadi yang tengah saya bisa samakan penyebutnya dengan cara saya kalikan dengan cos theta. Atas bawah maksudnya ya. Jadi kita punya di sini cos kuadrat theta, di sini cos theta. Kan sama jadi cos theta ya. Kemudian 1 dibagi cos theta. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama semua ya. Kita bisa gabungkan. Nanti teman-teman dapatkan bagian sini, teman-teman. Jadi jumlah antara sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan di sini nilai 1 ya. Jadi untuk bagian ini teman-teman bisa ubah langsung menjadi 1 dibagi cos theta tambah 1 dibagi cos theta. Maka ini menjadi 2 cos theta. 2 dibagi cos theta kan sama dengan 2 sekan theta, teman-teman. Karena sekan itu 1 dibagi cos. Jadi jawabannya adalah 2 sekan theta. Pilihannya adalah yang E, teman-teman. Ya, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, nilai dari 3 tambah 1 dikali 3 pangkat 2 tambah 1 dikali 3 pangkat 4 tambah 1, kemudian 3 pangkat 8 tambah 1 dibagi 3 pangkat 16 kurang 1. Oke, teman-teman pasti masih ingat kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat kan rumusnya menjadi A tambah B. Di sini A kurang B, teman-teman. Oke, kita mulai dari bawah ya. Dari bawah, yang atas kita buat sama aja. Kita tulis ulang ya. 3 pangkat 2 tambah 1. Kemudian di sini 3 pangkat 4 tambah 1. 3 pangkat 8 tambah 1. Kemudian yang bawah di sini 3 pangkat 16 kurang 1 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 8 tambah 1. Kemudian di sini 3 pangkat 8 kurang 1, teman-teman. Jadi 3 pangkat 16 itu kita bisa nyatakan menjadi 3 pangkat 8 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Jadi kita punya 3 pangkat 8 tambah 1. Kemudian 3 pangkat 8 kurang 1. Tapi teman-teman bisa langsung aja begini ya. Oke. Kemudian di sini ada bagian yang bisa kita coret, teman-teman. Di sini ada 3 pangkat 8 tambah 1, kita bisa coret dengan bagian ini. Kemudian 3 pangkat 8 dikurang 1, kita ubah seperti cara semula.
Ini kita punya 3 pangkat 2 tambah 1. Di sini 3 pangkat 4 tambah 1. Kemudian di bawah kita punya 3 pangkat 8 kurang 1. Kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 4 tambah 1. Ini sama aja ya caranya dengan cara sebelumnya. 3 pangkat 4 kurang 1. Kemudian teman-teman coret juga dengan ini. Kemudian ubah lagi 3 pangkat 4 kurang 1-nya. Ini saya bisa tulis langsung 4 ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tulis 4. Kemudian di sini 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, yang bawah di sini 3 pangkat 4 kurang 1, saya ganti lagi menjadi 3 pangkat 2 tambah 1. Kemudian 3 pangkat 2 kurang 1. Ada lagi bagian yang bisa kita coret. Bagian ini teman-teman. Betul ya? Jadi yang di atas kita punya 4. Di sini saya tulis di sini 4. Kemudian yang bawah kita langsung aja 3 pangkat 2 9 dikurang 1. 9 kurang 1 8 teman-teman. Jadi penyebutnya 8. 4 dibagi 8 kan sama dengan setengah. Betul lah. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Ada ya? Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Soal nomor 8, jika X 4Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika. Jadi saya tulis dulu teman-teman. Deret aritmatikanya di sini kita punya X, kemudian di sini 4, di sini Y teman-teman. Kemudian X3Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Jadi di sini kita punya deret geometri juga. Suku-sukunya X3Y. Nah, di dalam deret aritmatika berlaku begini teman-teman. Bedanya itu sama. Artinya, jadi kalau kita buat di sini B itu selisih, ini itu sama dengan 4 dikurangi suku sebelumnya yaitu X. 4 dikurang X, ini pasti sama dengan Y dikurang 4 teman-teman. Ya, setuju ya? Nah, dari sini saya peroleh bahwa minus X di sini kita pindah ke sebelah kanan, minus 4 pindah kiri, berarti nanti kita peroleh hasilnya X tambah Y sama dengan 8, teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian, di sini deret geometri X3Y. Nah, di sini pada barisan geometri berlaku rasio. Artinya, 3 saya bagi dengan X harus sama dengan Y saya bagi dengan Y. Dibagi dengan 3. Jadi di sini kita punya rasio, artinya 3 saya bagi X harus sama dengan Y saya bagi dengan 3. Saya kali silang, maka saya punya XY sama dengan 9, teman-teman. Ya, setuju ya? Jelas ya? Nah, yang ditanya adalah berapakah X tambah 5 dibagi Y tambah Y tambah 5, di sini X. Teman-teman bisa juga di sini cari X dan Y-nya dengan substitusi, tapi bentuknya agak susah ya teman-teman ya. Karena dua bilangan ditambah 8, kemudian dikali sama 9 itu pastinya bukan bilangan bulat teman-teman. Karena kalau kita pilih 1, 7, dikalikan bukan jadi 9 ya. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Caranya di sini kita kalikan penyebutnya ke atas, Y ke atas juga ya. Kita peroleh X kuadrat tambah 5X. Tambah bagian sini kita kalikan ke atas teman-teman. Jadi Y di sini saya kalikan dengan Y tambah 5. Teman-teman nanti dapatkan Y kuadrat tambah 5Y. Kemudian saya bagi. Maka penyebutnya adalah XY teman-teman. Kemudian saya pisahkan di sini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Tambah 5 kita keluarkan di sini X tambah Y. Kemudian dibagi X kali Y teman-teman. Oke, setuju ya? Nah, di sini sebenarnya kita sudah punya nilai X tambah Y 8 teman-teman. XY-nya juga kita punya 9. Nah, yang belum kita punya nilainya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu kita peroleh dari sini, teman-teman. Dari sini.
Jadi kalau kita tulis, kita punya di sini X tambah Y sama dengan 8. Kalau kita kuadratkan, kan kita punya X tambah Y kuadrat sama dengan 8. 64 ya. Oke, di sini tidak cukup sepertinya bagian sini. Bagian ini saya pindah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kita punya di sini X tambah Y pangkat 2 sama dengan 64. Ini kita kuadratkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 64. Di sini kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Berarti kita punya 2 dikali XY-nya sendiri 9. Jadi 2 kali 9 sama dengan 64. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat 2 kali 9 itu 18. Kalau kita pindah ke ruas kanan berarti 64 dikurang 18. 64 dikurang 18 berarti kita punya 46 ya teman-teman ya. Betul ya? Oke, nah di sini kan yang diminta adalah bagian ini teman-teman. Bagian ini menjadi ini, menjadi ini. Nah di sini kita ganti semua nilainya. Pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 46. Jadi di sini 46. Kemudian di sini 5 dikali X tambah Y. Berarti kita punya 5, X tambah Y-nya sendiri 8 teman-teman. Jadi 5 kali 8 dibagi di sini XY. XY-nya 9, teman-teman. 46 tambah 5 kali 8 itu 40 dibagi 9, maka hasilnya 86 dibagi 9. Jadi inilah hasilnya, teman-teman. Ada ya hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Jika AB adalah pusat dan C adalah jari-jari lingkaran yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 6Y kurang 3 sama 0, maka alog C sama dengan, teman-teman ini ada rumusnya, rumus mencari pusat, kemudian jari-jari. Tapi saya akan gunakan cara yang simpel teman-teman. Jadi begini, kita tulis ulang di sini persamaan lingkarannya. Di sini saya ubah posisinya menjadi X kuadrat minus 4X, kemudian di sini saya tulis Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 3. Oke. Kemudian bagian di sini teman-teman saya ubah menjadi X dikurang 2. Nah, 2 di sini dari mana? Saya bagi 4 di sini dengan 2. Jadi di sini saya punya minus 2. Kemudian di sini saya kuadratkan. Tapi kalau teman-teman kuadratkan di sini, ini hasilnya menjadi X kuadrat minus 4X tambah 4, teman-teman. Artinya ada kelebihan 4. Maka teman-teman harus kurangkan dengan 4. Gitu ya. Kemudian, bagian sini teman-teman. Bagian sini, dengan cara yang sama. Teman-teman bisa tulis menjadi Y tambah di sini 6Y saya bagi 2 menjadi 3. Kemudian di sini kuadrat. Di sini ada kelebihan pastinya adalah kuadrat dari 3. Yang sebelumnya minus 2 pangkat 2, 4, kelebihan 4 dikurang 4. Di sini 3 pangkat 2, 9, maka ini harus kita kurangkan dengan 9. Kemudian di sini masih ada minus 3 ya teman-teman ya. Di sini minus 3 sama dengan 0 teman-teman. Kemudian saya rapihkan ini menjadi X minus 2 pangkat 2 tambah Y tambah 3 pangkat 2. Kemudian di sini minus 4, minus 9, minus 13, minus 16. Saya pindah ruas kanan. Maka kita punya di sini 16. 16 di sini saya bisa ganti dengan 4 pangkat 2. Nah, rumus persamaan lingkaran atau bentuk persamaan lingkaran begini teman-teman. Jadi kita punya X minus A
kuadrat ditambah Y dikurang B sama dengan ini kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya ini pusatnya adalah A, B teman-teman. Kemudian ininya R. Maka dari sini, dari bentuk ini kita punya bahwa A-nya itu sama dengan 2 teman-teman. Kemudian B-nya, maka di sini kita punya minus 3. Kemudian R-nya kita punya 4. Sementara R itu adalah C, teman-teman. Nah, yang ditanya berapakah A-log C? A-log C gampang aja, teman-teman. Berarti A-nya 2, C-nya 4. 2 log 4 itu cara menghitungnya begini, teman-teman. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? Ya, pasti 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman bisa ya untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10, jika dibuat 5 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, peluang angka di kedua ujung sama-sama ganjil atau sama-sama genap adalah... Oke, di sini ada 5 angka. Oke, saya akan kerjakan dengan cara filling slot ya teman-teman ya. Oke, yang pertama saya pilih sama-sama ganjil. Sama-sama ganjil teman-teman. Artinya saya punya di sini 5 slot. Oke. Nah, saya pengen di sini ganjil. Di sini juga ganjil. Ya. Nah, supaya keduanya ganjil, maka kita buat ganjil dan pilihannya adalah 1, 3, 5. Nah, cara menggunakan begini teman-teman. Kita bisa isi yang depan atau belakang dulu. Nah, kalau kita pilih yang depan dulu, berarti kita punya pilihan di sini ada 3 pilihan. Kalau nggak 1, 3 atau 5. Itulah, berarti kita punya 3 pilihan. Jadi di sini pertama kita punya 3 pilihan. Ini 3 pilihan teman-teman. Ya, 3 pilihan. Nah, anggaplah pilihan pertama ini yang sudah kita pilih salah satu dari 1, 3, 5. Dari 1, 3, 5 sudah terpilih 1. Jadi kita bisa coret 1, misalkan kita pilih 1. Nah, untuk angka ganjil berikutnya di belakang, kita punya pilihannya 2, 3 atau 5. Jadi kita di sini punya 2, teman-teman. Maka ini bisa kita hilangkan salah satu, 3 atau 5. Misalkan kita hilangkan 5. Oke. Nah, ini sudah sama-sama ganjil ya depan belakang. Maka untuk pilihan berikutnya, 3 slot ini ya, kita punya pertama 3 pilihan di sini. Misalkan kita punya 2, 3, 4 ya. Berarti kita punya 3 di sini. Kemudian kita punya 2 pilihan. Coret salah 1, kemudian kita punya 1. Kita kalikan berarti 3 kali 9 kali 2 kali 4 kita punya 36 teman-teman. Ya, jelas ya? Oke, semoga jelas ya teman-teman ya. Kemudian sama-sama genap teman-teman. Di sini kita masih punya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini genap. Kemudian di sini juga genap. Nah, untuk genap pertama, bisa depan atau belakang dulu. Kita coba dari depan. Pilihannya pasti kalau nggak 2, 4 teman-teman. Jadi bisa 2 atau 4. Jadi di sini menyatakan banyak pilihannya. Banyak pilihannya 2 atau 4, berarti kita punya 2 pilihan. Dari 2 dan 4 ini sudah kita pilih 1. Jadi kita bisa coret salah satu, teman-teman. Misalkan saya coret yang 4. Nah, untuk genap berikutnya, di belakang kita punya hanya satu pilihan, yaitu si 2. Berarti kita punya satu pilihan. Jadi di sini 1, teman-teman. Ini bisa kita coret. Kemudian untuk digit kedua, kita punya 3 pilihan. 1, 3, 5. 3. Coret salah satu.
Kemudian di sini kita punya dua pilihan, 3 dan 5. Di sini 2. Coret salah satu, maka sisa 1. Jadi ini kalau kita kalikan kita peroleh 12. Nah, di sini total kemungkinan dari 5 digit ya, total kemungkinan dari susunan 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 angka. Itu kan pasti sebanyak 5 faktorial, teman-teman. Karena angkanya beda. Dan kemudian kita susun, pasti ada sebanyak 5 faktorial. Jadi ini sebanyak 120. Nah, jadi untuk peluangnya adalah kita bisa pilih 36 atau 12. Nah, kalau atau itu dijumlah, teman-teman. Jadi di sini hasilnya 36 ditambah 12 dibagi 120. Jadi kita punya 48 dibagi 120. Sama-sama kita bagi dengan 12, teman-teman. Bagi 12. Bagi 12 kita punya di sini 4. Di sini kita punya 10. Jadi jawabannya 4/10. 4 dibagi 10 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Jelas ya? Bisa ya, teman-teman ya? Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Part 2-nya. Semoga membantu ya. Video berikutnya kita masih akan lanjut ke part 3. Oke? Oh ya, jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih.